kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Ketika Amut menanti jawaban dari lawan bicaranya, gadal ini tampak tak begitu marah. Namun setelah ditunggu, kok Suho ini diem saja ya? Hal itu membuat Amut mulai emosi. Spontan salah satu kakinya diangkat demi menggeprek MC kita. Di sisi yang lain, Esil yang khawatir berteriak, "Monars muda!" Belum. Serangan kaki sang monster gadal membuat dungeon ini berguncang. Untungnya Suho berhasil menghindari dengan melompat ke arah belakang. Lantas MC kita bertanya, "Woi, kenapa kamu menyerangku setan?" Dengan nada murka, Amut membalas, "Aku tahu kau sedang berbohong bocah, karena responmu terlalu lambat saat menghindari seranganku. Ya, di serangan selanjutnya aku pastikan akan menghabisimu jika kau tidak segera menjawab pertanyaanku." Mendengar itu, Suho bergumam, "Cih, menyebalkan. Monster kadal ini sangat tak berperi kekadalan. Dia tak peduli menghabisi nyawa lawannya asal keinginannya tercapai." Yari. Lantas di situ Amut menanyakan kembali, "Oi bocah, aku tanya lagi padamu, apakah Darna, Monarch of the Iron Body, tewas di tangan Shadow Monarch?" Suho yang agak was-was tetap menjawab, "Ya, dia, sang Shadow Monarch menghabisi semua Monarch." Sambil menunggu respon lawannya, Suho bergumam, "Semoga saja monster ini tidak menggila saat mengetahui kebenaran yang kuucapkan." Gak berselang lama, Suho dibuat terkejut dengan ucapan lawan bicaranya, yang dimana saat itu Amut tertawa penuh kegirangan. Hahaha, Darna telah tewas ya. Pantas saja dia tidak berkunjung lagi. Sepertinya aku harus berterima kasih pada Shadow Monarch. Mendengar ucapan Amut tersebut membuat Suho diliputi banyak sekali pertanyaan. "Jodoh mate, bukankah kau bawahan dari Tarnaci Monarch Iron Body ya?" Suho bertanya dan Amut menjawab sembari bersiap menggeprek. Amut berkata, "Lancang sekali mulutmu itu, bocah. Kau mengatakan sesuatu yang sangat hina. Kukatakan sekali lagi sebelum kau pergi ke neraka, jangan ucapkan kalimat omong kosong yang merendahkan harga diriku, Sinde." Kala itu MC kita menyadari bahwa dirinya tak akan bisa selamat dari tinju Tuan Kadal bin Biawa. Tapi kalian tahu sendirilah, Suho adalah pemeran utama cerita ini. Jadi ya begitu sih. Secara tiba-tiba muncul banyak rantai yang menghentikan tinju Amut. Tentunya Suho sangat heran dan bertanya-tanya, dari mana datangnya rantai goib yang mampu menahan seekor kadal Amut. Di sisi yang lain, Amut sendiri terlihat begitu kesal dengan kemunculan rantai goib tersebut. Dia berkata, "Bajingan, aku melewati batas yang diciptakannya. Tarna, kenapa kau selalu mengganggu kesenanganku? Wah!" Seketika itu juga, badan kadal ini langsung ditarik ke tempat awal dirinya dikurung. Dan saat itu juga ucapan-ucapan suci dari mulut sang kadal bermunculan. Ya kira-kira ucapannya begini bre, "Dasar rantai terkutuk, bajingan kau Tarna, hanguslah kau di neraka." Sementara itu dengan wajah yang penuh keterkejutan, Suho bergumam, "Nani, apa yang sebenarnya terjadi?" Tapi alhamdulillah, berkat rantai tadi aku berhasil selamat. Hore! Sedangkan di samping MC kita, Neng Esil yang khawatir bertanya, "Monarch muda, apa kau baik-baik saja?" Suho menjawab, Ya begitulah. Yang lebih penting, kita sudah memahami bahwa monster kadal itu sangat kuat dan tak mungkin bisa dilawan. Maka dari itu untuk sekarang, selagi ada waktu, lebih baik kita berikan pertolongan pertama pada Grey dan anggota Guild Asura. Di saat bersamaan, Suho dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi dari sistem, yang dimana quest darurat yang dia miliki tiba-tiba berubah. Sontak di situ Esil bingung nih, kenapa Monarch muda terdiam. "Suho-sama, ada apa?" tanya Esil dan Suho membalas, quest daruratnya loh tiba-tiba berubah. Monster yang tadi itu tuh ternyata keturunan Iron Body Monarch loh.
Dan beginilah Bri, tulisan quest terbaru Suho. Quest darurat, cepat pergi ke gate yang telah ditentukan dan lepaskan Amut dari belenggunya. Demi tujuan menyelesaikan quest ini, Suho ditemenin Esil berjalan ke tempat Amut berada. Terlihat di sana banyak para jenazah dari kuil scavenger tergeletak di tanah. Itu akibatnya karena mereka terlalu songong melawan Paduka Amut. Di sisi yang lain, Kadal ini mengerti ada tamu yang datang. Dia berkata, "Jangan bilang kau datang mencariku. Bocah, seukuran manusia, nyalimu boleh juga." Suho membalas, "Kali ini aku datang untuk mengobrol serius." Amut menjawab, "Loh, bukankah tadi kita sudah saling salam interaksi toh?" Suho pun berkata, "Salam interaksi gundulmu. Yang kau lakukan hanya berusaha untuk menghabisiku, dan itu bukanlah sebuah percakapan." Dengan nada tanpa dosa, Amut membalas, "Oh begitu ya. Tapi salam interaksi FB Pro yang kupelajari dari Ternak hanya itu saja. Jika kau masih menggerutu tentang hal sepele seperti ini, kau protes saja pada Ternak yang udah tewas itu." Menyimpulkan pembicaraan singkat ini, Suho bergumam, "Sulit sekali mengobrol dengan monster di depanku. Aku jadi merasa seperti berbicara dengan bocil kasar tapi jujur. Namun bagaimanapun juga, aku harus merekrut monster ini menjadi sekutuku." Lantas meski agak ragu, Suho pun memberanikan diri untuk bertanya, "Sepertinya kau menyimpan dendam dengan Iron Body Monarch ya? Tapi mengapa sampai segitunya?" Amut membalas, "Bocah, apakah kau datang ke sini hanya ingin tahu tentang hal itu saja?" "Yari, apa boleh buat? Karena aku tak punya kegiatan lain selain terbelenggu oleh rantai ini, maka aku akan memberitahumu. Nama Iwa, Amuto. Dulunya, aku adalah monster yang imut dan menggemaskan. Namun, si brengsek Tarna dan penyihir gila itu, mereka berdua mengubahku menjadi seperti ini. Lalu setelahnya, aku dibuang dan dibelenggu rantai di tempat terkutuk ini." Mulai prihatin dengan kisah hidup Amut, Suho pun bertanya, "Amut tuh, apakah tak ada cara untuk menghancurkan rantai yang mengikat tubuhmu itu?" Amut menjawab, "Aku telah mencoba melakukan berbagai cara, tapi rantai ini selalu beregenerasi. Bahkan jika diriku mencoba menjelajahi tempat ini dan melewati batas yang mereka tentukan, maka tubuhku akan ditarik ke tempat semula. Oleh karena itu, aku tak pernah bisa keluar dari tempat ini. Bahkan lantai terdalam pun aku tak pernah tahu. Mereka berdua, Tarna dan si penyihir saman gila itu, sampai kapanpun aku tak akan pernah maafkan mereka." Sejenak Suho bergumam, "Quest yang diberikan sistem adalah untuk membebaskan Amut. Jadi aku harus memikirkan cara tentang rantai yang mengikat tubuh Amut." Dari ucapan Kadal itu, rantainya akan selalu beregenerasi. Lalu apa yang terjadi kalau pasak atau pengait dari rantai terlepas ya? Sepertinya aku harus mencoba metode itu. Terpikirkan sebuah ide, Suho pun berkata, "Amut tuh, saat kau terkurung di tempat ini, apakah udah ada magic beast selain dirimu? Lalu, apa kau pernah melihat ruangan dengan pintu besi besar di tempat ini?" Amut pun menjawab, "Ya, kau benar. Saat aku tiba di sini sudah ada magic beast yang lain. Dengan begitu, aku bukanlah bos dari dungeon ini." Gara-gara rantai busuk ini, aku tak pernah masuk ke lantai terdalam di tempat ini. Obrolan singkat tersebut membuat Suho bertanya-tanya, "Ini aneh, kenapa Terna membatasi ruang gerak Amut?" Lantas Suho pun berkata pada Kadal di depannya, "Oi Amut, jika aku membantumu meninggalkan tempat ini, maukah kau mengabulkan permintaanku?" Amut membalas, tenang saja, aku akan mengabulkan apapun yang kau inginkan asal kau dapat membebaskanku. Namun jika kau hanya membual, maka kau akan menerima konsekuensinya." Sontak saja saat melihat kemarahan Amut, Esil mulai khawatir dengan situasi ini. Tapi di situ Suho tetap tak bergeming. Dia pun berkata, "Kau ini marah-marah mulu dah, dengarkan aku dulu lah. Jadi gini, aku akan menghancurkan dungeon ini karena tujuan Tarna menyegelmu adalah agar kau tidak menghabisi bos dungeon. Dan pertanyaannya, kalau aku mengalahkan bos dungeon, apa yang akan terjadi pada pasak rantai di tubuhmu?" "Hahaha, bukankah itu sempurna ya?" Amut membalas, "Menarik.
Kendati demikian, suasana haru itu tiba-tiba berubah. Dimana kala itu saat Beru terharu dengan kecerdasan MC kita, Amut tiba-tiba menghantam tubuh Beru dengan lembut. Amut berkata, "Berhentilah terbang di dekatku, dasar hama." Tak terima dengan ucapan itu, Beru membalas, "Hama katamu? Apa kau ingin dicabi-cabi oleh Marshal ha?" Pokoknya bre, mereka berdua, Beru dan Amut, perang bacot cukup lama lah.